Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Oke, di kesempatan kali ini semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Jadi kebetulan saya mendapatkan sebuah kartu grafis unit saja. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari MSI GTX 750 Ti OC Edition 2GB GDDR5. Kartu grafis ini adalah kartu grafis minimalis ukuran ITX, namun dia memiliki performa kinerja mantap ya guys di kelasnya. Ya, seperti biasa di sini kartu dari Lord Cespleng ya. Kita akan lihat lebih detail. Jadi kartu ini dibekali dengan single fan dari MSI. Tentu saja mengingat MSI ini memiliki build quality yang sangat bagus. Single fan dan memiliki heatsink berwarna chrome di bagian belakangnya, dengan kipas berwarna hitam, semua bodinya berwarna hitam tentunya, dan ada logo emboss MSI di bagian bawah. Untuk kartu grafis ini kalau kita lihat sepintas itu seperti generasi MSI yang terbaru, yaitu MSI Ponic ya, kurang lebih hampir sama, tapi ini lebih compact sekali untuk bentuk, ukuran, dan kualitas dari build quality-nya. Kemudian untuk PCI Express-nya di sini 3.0 ya, RoHS compliant, mantap jiwa. Kemudian kita lihat di bagian atas guys, kartu grafis ini tanpa memerlukan pin port tambahan, ada logo MSI juga di bagian atas, sangat hemat daya. Kemudian kualitas komponennya juga high quality komponen tentunya untuk brand MSI. Dan di bagian sini bagian egg house ya, untuk saluran pembuangan angin juga tentunya mantap jiwa, tanpa pin port tambahan, jadi sangat-sangat super duper hemat daya. Kemudian untuk display di sini dibekali dengan 3 buah display, ada 1 buah HDMI port, ada 1 buah VGA port, dan 1 buah DVI port, dan bener-bener kinyis-kinyis ya, mantap jiwa, sangat terawat kinclong guys. Oke, kita pantau di bagian belakangnya. Ya, di sini untuk di part bagian fibernya juga masih sangat kinclong ya, masih sangat bersih banget, mantap. Untuk segel pabrikan tentunya masih utuh ya, warranty void if remove. Kemudian ini segel resmi dulunya dari Alfa Arta Andaya, dan unit ini adalah unit dari pembelian di ya seperti segel yang tertera di sini dari Nano Komputer ya. Untuk serinya adalah N750 Ti 2GD5 OC versi 1, OCV1 ya guys ya, OCV1, mantap jiwa, Xiaomi Soro. Oke, kita akan langsung tes untuk kartu grafis ini. Kita langsung berpindah ke PC guys. Kita berikan lighting terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan pasang PC ini di port PCI Express ya. Kita pasang di PCI Express 16 kali. Sebenarnya tidak perlu dikunci, tapi nggak apa-apa, kita kunci aja, 1 baut aja cukup, tanpa pin power tambahan ya guys ya. Jadi super duper hemat daya. Kita paskan dulu, maaf guys, agak goyang-goyang ya. Kita paskan. Saya menggunakan port di HDMI port ya. Tadi untuk VGA juga sudah saya gunakan, bisa. Dan saat ini saya menggunakan port HDMI. Saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze ya, mantap. Kita akan lihat secara jelas. Kita nyalakan powernya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, berputar dengan kinclong, kinyis-kinyis ya guys. Perputarannya mantap jiwa, jos Xiaomi Soro guys. Oke, kita akan langsung menuju ke display ya. Oke, kita akan menuju ke display. Sudah tampil ya. Ini zoomnya saya koreksi terlebih dahulu. Jadi kita paskan center terlebih dahulu. Begitu pas center baru kita zoom ya guys ya. Oke, saya tes per 23 Agustus jam 10.36 ya. Setengah 11 siang guys. Kita paskan center dulu biar mantap guys. Oke, sambil masuk ke sistem. Resolusi layar sudah terdeteksi sebagai Full HD ya, karena di sini ini merupakan tes kedua yang saya lakukan, di mana sebelumnya tadi sudah saya benchmark menggunakan Firestreak secara penuh di preset 1080, dan saat ini kita akan benchmark juga secara penuh, mungkin menggunakan Night Red sebagai alternatif supaya pembeda ya.
Kita buka aplikasi pendukungnya terlebih dahulu. Di sini MSI Afterburner posisi di 34, 35, 36 derajat Celcius suhunya. Di suhu terendahnya 34 ya. Untuk prosesor sendiri menunjukkan suhu 30 sampai 42 derajat Celcius. Suhu terendah di 33,5 ya. Saat ini suhu di 34 derajat Celcius. Kita load GPU Z dan juga Steam ya. MSI untuk Steam itu kita butuhkan 3D Mark-nya. Oke, kita tunggu loading terlebih dahulu sembari kita melihat di website ya guys. Untuk spesifikasi kartu grafis ini seperti itu. Tadi sebelumnya sudah saya cross check di website dan ini kita buka ulang. Jadi kartu grafis ini memiliki nama MSI GTX 750 Ti OC Edition ya. OC Edition guys. Dengan arsitektur GM107 ya, arsitekturnya GM107. Kemudian memiliki core 640 core dengan render dan tekstur mappingnya di 16/40 ya. Kemudian dengan memory size 2 GB, GDDR5, memory type-nya dengan bus bit-nya di 128 bit. Saat ini kartu ini berjalan di interface 16 kali 3.0. Kemudian direct supportnya di 12 dalam kurung 11_0 GDDR5 Samsung. Untuk VRAM-nya 2 GB dan sudah bisa menggunakan driver terbaru guys. Seperti yang teman-teman lihat di layar, dia bisa mendeteksi driver versi 512.77 DCH ya di Windows 10 64 bit WHGL, Windows Hardware Quality Labs. Kemudian untuk base clock-nya di 1059 MHz, memory clock-nya 1350 MHz dan boost clock-nya di 1137 MHz. Kartu ini memiliki bandwidth 86 GB per detik ya guys, jadi kenceng guys, Lord Cespleng. Kartu ini sudah masuk kategori dual slot dengan panjang 21,2 cm, TDP-nya 60 watt maksimal ya, suggested power supply-nya 250 watt dengan HDMI-nya sudah versi 2.0 dan tanpa memerlukan power connector, jadi benar-benar hemat daya seperti itu. Oke, kita akan jalankan tes untuk benchmark secara penuh juga. Sebelumnya karena sudah saya jalankan Firestrike, kali ini kita akan jalankan dengan night rate di preset 1080 secara penuh untuk MSI GTX 750 Ti OC Edition OC versi 1 ya guys ya, seperti itu. Kita akan pantau guys. Collecting system info, please wait. Ya, kita tunggu. Jadi tentunya dengan Lord Cespleng ini saat menjalankan night rate dia akan mendapatkan performa yang mantap ya. FPS-nya tinggi dan cukup kencang sekali untuk menyelesaikan renderingnya. Kita akan lihat secara langsung guys. Kalau kita lihat bandwidthnya itu di 80 GB per detik ya, 80-an ya. Ada seri 1050 Ti yang memiliki bandwidth di 90-an, jadi terpaut 10 poin kurang lebih ya guys ya. Oke, saat ini di load di 99% dengan temperatur 51 derajat Celcius dengan TDP 34 sampai 35 watt dan clock speednya dia berjalan di 2,7 GHz ya. RPM kipas berputar maksimal hanya di 32% RPM dan dia bisa mendapatkan FPS average di 74 fps, realnya di 77 sekian sampai 80-an dan maksimal FPS-nya teman-teman bisa dilihat di layar, mantap jiwa, 722 fps. Ciamik soro. Frame time-nya juga di bawah 20 millisecond, itu artinya kartu ini bekerja dengan sangat kencang ya. Dia di kisaran 12 sampai 13 millisecond guys untuk frame time-nya. Dan tentunya mulus banget untuk menjalankan night rate ini. 3D Mark night rate ya. Realnya bisa di 90-an fps, average 77 fps. Saat ini sudah bisa mencapai 4000, hampir 4800 frame ya. Jadi mantul jiwa guys. Lanjut ke night rate graphic test 2. Untuk night rate graphic test 2 ini lebih kalem ya, tapi dia tekstur mappingnya lebih tajam seperti itu guys. Jadi kita bisa lihat di sini untuk frame-nya itu dia bisa mendapatkan 114 fps, average di 110-an, 108 ya, ini on the way ya, sambil jalan ya. Dan frame time-nya tetap stabil di bawah 20 millisecond ya, di kisaran 7, 8 sampai 15 millisecond. Dan suhu saat ini temperatur sudah mencapai suhu tertingginya di 64 derajat Celcius untuk saat ini, dimana tadi Firestrike saya tes kisaran di 63 sampai 64 derajat Celcius. Yang notabene Firestrike itu lebih berat daripada night rate, tapi tentunya
terpaut sedikit ya, karena ini peruntukannya memang untuk GTX 750 Ti dan seri-seri sekelasnya seperti itu. Suhu tertinggi di 65 derajat Celcius, GPU load di 99%, temperatur tertinggi posisi di 66 derajat Celcius untuk saat ini. Dan saya rasa itu menjadi suhu maksimal ya untuk tes yang kita jalankan saat ini di 66, sekian ya, di 67 derajat Celcius ya. Artinya kartu grafis ini kondisi masih segel, pabrikan belum pernah dibongkar dan sangat terawat, jadi masih bisa dikatakan kartu grafis yang adem ya guys ya. Seperti itu. Lanjut ke CPU tes, ini menggunakan prosesor di durasi kurang lebih 1 menitan, 1 menit 15 detik. Jadi kartu grafis akan cenderung idle di saat ini, kita bisa lihat di 6%, suhu sudah turun dengan cepat di 49 derajat Celcius. TDP kartu grafis ini juga sangat rendah guys, tanpa pin power tambahan, jadi dia bisa di kisaran 3 watt sampai 10 watt ya. Seperti itu. Untuk kipas juga sudah turun RPM-nya di 33% RPM. Mantap jiwa. Suhu sudah berada di 47 derajat Celcius dan suara kipasnya super senyap ya. Super senyap seperti itu. 45 derajat Celcius langsung turun ke 44 derajat Celcius. Load hanya di 50-an ya. Idle, cenderung idle ya. Jadi dia menjaga suhu hotspot seperti itu. Untuk sensor dari graphic card ini ikut menjaga suhu hotspot di seputaran case ya, untuk menjaga airflow seperti itu. Suhu sudah di 42 derajat Celcius. Sebelum kita lihat untuk resultnya bagaimana saat kita jalankan tes menggunakan night red. Di mana tes sebelumnya saya gunakan Firestack dengan predikatnya good ya guys, bagus ya guys ya. Dan saat ini kita gunakan night red, kita akan lihat bagaimana skor dari kartu grafis ini ya. Suhu tertinggi di 67,1 derajat Celcius ya. Kita akan lihat bagaimana skornya. Loading result, please wait. Oke, grafik skornya di 18.990 sekian. Jadi kalau dibulatkan ya 19.000 ya, 18 ribuan. CPU skornya di 5.300an dan night red skornya di 13.745 dengan predikatnya great ya, lebih mantap lagi guys, mantul jebol. Kemudian kita lihat dari sisi monitoringnya, di sini tes pertama mencapai 62,8 kalau dibulatkan 63 derajat Celcius. Tes kedua di sini mencapai 67,13 derajat Celcius ya. Dan untuk tes terakhir dia suhunya makin turun ke angka 40,72 derajat Celcius. Dan saat ini suhu sudah makin turun di 38 derajat Celcius, di mana suhu terendah di 33,5 derajat Celcius. Kalau kita lihat kartu grafis ini memiliki TDP yang sangat rendah saat idle di 1 watt aja, 1,1 sampai 1,3 watt, kemudian maksimalnya hanya 38 watt. Kemudian efektif clocknya dia bisa berjalan di 1200 sekian MHz dengan memory clocknya di 1350 MHz dengan GPU fan berputar saat minimal dan idle-nya itu di 30%, maksimalnya hanya di 35%. Jadi hanya ada gap 5% yang menandakan bahwa kartu grafis ini sangat adem guys, menggigil guys, seperti itu. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita lanjut tes graphic card berikutnya. Jangan lupa subscribe guys. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.